Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soleha dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran terpadu. Kegiatan inti pembelajaran menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa atau learning experience, berkaitan dengan kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa secara terpadu yang disusun dan direncanakan oleh guru dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah dasar. Dalam kurikulum 2004, kemampuan tersebut dinamakan standar kompetensi. Sebagai kegiatan utama, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi secara sistematis tentang kegiatan-kegiatan belajar apa saja yang memungkinkan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran terpadu agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Makna kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti sering juga disebut kegiatan instruksional. Nah, pada dasarnya, kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Nah, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu merupakan kegiatan yang kompleks, terutama dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa terhadap kemampuan yang telah dirumuskan secara terpadu. Nah, dengan demikian, untuk menumbuhkan pengalaman belajar siswa secara terpadu perlu ditempuh melalui proses pembelajaran yang direncanakan secara matang. Nah, di samping itu, untuk meningkatkan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran hendaknya melibatkan siswa sebanyak mungkin. Nah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung dan memenuhi kebutuhan siswa baik individual maupun kelompok. Untuk itu, kegiatan inti pembelajaran hendaknya merupakan kegiatan yang bervariasi. Selanjutnya, bentuk kegiatan inti pembelajaran. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Setelah kegiatan awal tersebut dilakukan, maka selanjutnya guru mengorganisasikan atau mengatur proses pembelajaran dengan menggunakan cara atau teknik atau metode atau pendekatan yang bervariasi yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar berkadar aktivitas tinggi. Nah, lalu bagaimana seorang guru sekolah dasar dapat mengorganisasikan kegiatan inti pembelajaran terpadu secara efektif dan efisien? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak terdapat dua hal yang perlu Anda pahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep dari mata pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi, yang mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Berkenaan dengan menggunakan strategi pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama itu tujuan. Anda tentu sudah mengetahui bahwa kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, nah keterampilan, serta pembentukan sikap dan nilai. Penguasaan pengetahuan menuntut adanya kegiatan pengkajian seperti mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan demonstrasi, melakukan observasi, melaksanakan percobaan, berdiskusi, dan sebagainya. Sementara itu, pembentukan sikap dan nilai menuntut pembelajaran berupa penghayatan. Nah, sikap kerjasama akan dimiliki siswa apabila kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerjasama. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran menekankan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Kemudian, materi. Jenis dan tingkat kesulitan materi pelajaran juga turut menentukan penentuan kegiatan pembelajaran. Apabila materi yang akan dibahas bersifat abstrak, maka dalam kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memberikan contoh-contoh.
Nah, apabila materi yang dibahas merupakan materi baru, maka guru hendaknya memberikan penjelasan singkat atau melakukan demonstrasi. Jadi, dengan mencermati penjelasan tersebut, tampak bahwa dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan jenis dan tingkat kesulitan materi pelajaran. Kemudian, siswa. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan faktor siswa yang mencakup karakteristik dan jumlah siswa di dalam kelas. Apabila akan melaksanakan percobaan di laboratorium, guru harus yakin bahwa bahan dan alat yang ada di laboratorium bukan merupakan hal yang baru, sehingga pada waktu memasuki laboratorium, siswa tidak merasa canggung menggunakan alat-alat percobaan. Nah, apabila guru akan meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok, guru sudah yakin bahwa siswa sudah mampu mengemukakan dan menanggapi pendapat. Yang keempat, guru. Di samping tujuan, jenis, dan tingkat kesulitan materi serta siswa, faktor guru juga turut menentukan perancangan kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila guru merasa tidak mampu melakukan percobaan, sebaiknya guru meminta bantuan guru lain untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, yang terakhir, fasilitas, ruang, dan waktu. Faktor lain yang perlu diperhatikan guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran adalah fasilitas, ruang, dan waktu yang tersedia. Melakukan percobaan secara individual memang akan sangat baik bagi siswa. Tetapi, apabila alat dan bahan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak memenuhi untuk setiap siswa, bukan berarti kegiatan percobaan ditiadakan. Nah, dalam hal ini, guru dapat meminta siswa untuk melakukan percobaan kelompok. Selain itu, apabila Anda memiliki waktu yang tidak banyak, metode kerja kelompok kurang tepat dilaksanakan karena Anda akan menghabiskan waktu tersebut hanya untuk membentuk kelompok dan mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berkaitan dengan komponen lainnya dalam pembelajaran dalam rangka membantu siswa belajar. Tanpa media pembelajaran yang bervariasi, maka kegiatan inti pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan efektif. Dengan menggunakan media pembelajaran, kita dapat memanfaatkan nilai yang terkandung dalam media pembelajaran untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri siswa. Nah, berikut beberapa nilai yang dapat dipetik dari penggunaan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Yang pertama, media dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Misalnya, untuk menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia, arus listrik, berhembusnya angin, dan sebagainya, guru dapat menggunakan media gambar atau bagan sederhana. Kemudian, media dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti harimau dan beruang, atau hewan-hewan lainnya seperti gajah, jerapah, ular kobra, dan sebagainya. Nah, kemudian media dapat menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, ketika membahas tentang kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan sebagainya, guru dapat menggunakan gambar atau video yang menggambarkan objek tersebut secara utuh atau bagian-bagiannya. Kemudian, media dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat dengan menggunakan media film atau slow motion. Siswa dapat dengan mudah melihat lintasan peluru, melesatnya anak panah, atau memperlihatkan suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang terlalu lambat seperti pertumbuhan kecambah, bunga yang sedang mekar, dan sebagainya dapat dipelajari oleh siswa melalui penggunaan media video. Dengan memperhatikan nilai dan kekuatan yang dimiliki media pembelajaran dalam mengoptimalkan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap tercapainya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Berikut ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam pemanfaatan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu.
Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri, yaitu mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Nah, kemudian media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi dasar, indikator, dan isi atau bahan pembelajaran terpadu. Hal ini mengandung bahwa penggunaan media dalam pembelajaran terpadu harus selalu memperhatikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dan karakteristik bahan pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi dasar, indikator, dan isi atau bahan pembelajaran terpadu. Hal ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran terpadu harus selalu memperhatikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dan karakteristik bahan pembelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Nah, hal ini mengandung arti bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menguasai kompetensi dasar dan bahan pembelajaran secara lebih mudah dan lebih cepat. Media pembelajaran terutama berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa akan lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya. Kemudian media pembelajaran juga dapat meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Penggunaan strategi dan metode mengajar serta media pembelajaran tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam kegiatan inti pembelajaran apabila dilakukan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk itu, dalam penetapan strategi dan metode mengajar serta media pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar kegiatan inti pembelajaran berlangsung optimal. Nah, itulah akhir pembahasan kita tentang kegiatan inti pembelajaran. Dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang sangat amat kurang untuk dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.